Konflik Israel-Palestina adalah konflik militer dan politik yang sedang berlangsung dari abad ke-19 hingga pada abad ke-21. Konflik ini merupakan salah satu konflik terpanjang yang masih berlangsung di dunia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik sebagai bagian dari proses perdamaian Israel-Palestina, di mana upaya perdamaian ini juga merupakan upaya lain untuk menyelesaikan konflik Arab-Israel yang lebih luas. Masalah utama dari konflik ini mencakup status kepemilikan Yerusalem, pemukiman Israel, perbatasan, keamanan, dan hak atas air serta kebebasan bergerak Palestina dan hak kembali Palestina. Konflik antara dua pihak ini berdampak besar bagi media internasional, di mana akibat dari konflik ini berbagai media luar negeri banyak membahas hak-hak bersejarah, masalah keamanan, dan hak asasi manusia di Palestina. Selain berdampak bagi media luar, konflik ini juga berdampak pada pariwisata, di mana terhambatnya akses umum ke wilayah-wilayah yang diperebutkan. Beberapa upaya perdamaian menyarankan solusi pembentukan dua negara, yang melibatkan pembentukan negara Palestina merdeka dari Israel, di mana solusi ini dulunya banyak didukung oleh bangsa Yahudi. Namun, dukungan publik terhadap solusi dua negara yang sebelumnya mendapat dukungan dari warga Yahudi Israel dan Palestina telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Kembalinya beberapa nasionalis Arab Palestina garis keras di bawah kepemimpinan Haji Amin al-Husseini dari Damaskus ke Mandat, Palestina menjadi pertanda dimulainya perjuangan nasionalis Arab Palestina menuju pendirian pemukiman nasional bagi orang Arab di Palestina. Amin al-Husseini, perancang gerakan nasional Arab Palestina, menganggap gerakan nasional Yahudi dan imigrasi Yahudi ke Palestina merupakan satu-satunya musuh perjuangannya. Dan pada saat itu, mereka memulai kerusuhan besar-besaran terhadap orang-orang Yahudi pada awal tahun 1920 di Yerusalem dan tahun 1921 di Jaffa. Salah satu akibat kekerasan tersebut adalah pembentukan pasukan paramiliter Yahudi bernama Haganah pada tahun 1929. Peristiwa kerusuhan ini mengakibatkan kematian 133 orang Yahudi dan 116 orang Arab, dengan banyak korban orang Yahudi di Hebron dan Safed, dan evakuasi orang Yahudi dari Hebron dan Gaza. Kekerasan kembali terjadi dan berlanjut secara sporadis hingga awal Perang Dunia II berakhir, yang memakan korban sekitar 5.000 orang, sebagian besar dari pihak Arab. Berakhirnya Perang Dunia II membuat situasi di daerah Palestina menjadi tenang. Hal ini menyebabkan berubahnya situasi ke arah sikap yang lebih moderat di antara orang-orang Arab Palestina di bawah kepemimpinan Khan Nasasibe, dan bahkan pembentukan resimen Yahudi Arab Palestina di bawah komando Inggris yang memerangi Jerman di Afrika Utara. Namun, pihak al-Husseini yang lebih radikal di pengasingan cenderung tetap bekerja sama dengan Nazi Jerman dan berpartisipasi dalam pembentukan strategi propaganda pro-Nazi di seluruh dunia Arab. Kekalahan kaum nasionalis Arab di Irak dan relokasi al-Husseini ke Eropa yang diduduki Nazi mengikat mereka dalam operasi lapangan di Palestina secara teratur, menuntut agar Italia dan Jerman untuk mengebom Tel Aviv. Pada akhir Perang Dunia II, krisis mengenai nasib para penyintas Holocaust dari Eropa menyebabkan ketegangan baru antara Yusuf dan kepemimpinan Arab Palestina. Kuota imigrasi ditetapkan oleh Inggris, sementara di sisi lain imigrasi ilegal dan pemberontakan Zionis terhadap Inggris semakin meningkat. Pada tanggal 29 November tahun 1947, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat resolusi 181, sebuah rencana untuk membagi Palestina menjadi negara Arab serta negara Yahudi dan kota Yerusalem. Namun keesokan harinya pada tanggal 30 November tahun 1947, Palestina dilanda kekerasan yang berlanjut selama 4 bulan. Di bawah provokasi dan serangan Arab yang terus-menerus, Liga Arab mendukung perjuangan Arab dengan membentuk Tentara Pembebasan Arab berbasis sukarelawan, mendukung tentara Arab Palestina pada Perang Suci, di bawah kepemimpinan Abdul Al-Qadir Al-Husaini dan Hasan Salama. Di pihak Yahudi, Perang Saudara dikelola oleh milisi bawah tanah besar antara Haganah, Irgun dan Lai, yang diperkuat oleh banyaknya veteran Yahudi yang ikut berpartisipasi pada Perang Dunia II dan sukarelawan asing.
pada musim semi tahun 1948, sudah terlihat jelas bahwa pasukan Arab hampir mengalami kehancuran total. Sementara pasukan Yusuf memperoleh lebih banyak wilayah yang menimbulkan banyak masalah bagi para pengungsi Arab Palestina. Sejarah dimulainya konflik Israel-Palestina berawal pada akhir abad ke-19, ketika Zionis berusaha mendirikan tanah air bagi orang-orang Yahudi di Palestina yang saat itu masih dikuasai oleh Ottoman, di mana saat itu diadakan sebuah deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris untuk mendukung gagasan tanah air Yahudi di Palestina. Hal ini menyebabkan masuknya imigran Yahudi ke wilayah tersebut setelah Perang Dunia II dan Holocaust. Saat itu dukungan secara internasional meningkat untuk pembentukan negara Yahudi di Palestina, yang mengarah pada pembentukan Israel pada tahun 1948. Pembentukan Israel dan perang yang terjadi menyebabkan ratusan ribu warga Palestina mengungsi dan menjadi pengungsi, sehingga memicu konflik selama puluhan tahun antara Israel dan rakyat Palestina. Orang-orang Palestina berusaha untuk mendirikan negara merdeka mereka sendiri, setidaknya di sebagian wilayah Palestina yang bersejarah. Pertahanan Israel atas perbatasannya sendiri, kendali atas tepi barat, blokade Mesir Israel di jalur Gaza, dan politik dalam negeri Palestina saat ini menjadikan tujuan ini tidak dapat dicapai. Konflik masyarakat Israel dan Palestina ini menimbulkan beragam pandangan dan opini. Sejak awal konflik, korban konflik tidak hanya sebatas pada para pihak militer, namun banyak juga warga sipil menjadi korban akibat dari konflik ini. Sebanyak 32% warga Yahudi Israel mendukung kemerdekaan Palestina dengan dibaginya wilayah berdasarkan garis ideologi. Akan tetapi banyak juga masyarakat yang mendukung mempertahankan status quo. Sekitar 70% warga Palestina mendukung serangan bersenjata terhadap warga Israel di wilayah Israel sebagai cara untuk mencegah pendudukan warga Yahudi. Sementara 30% lainnya mendukung pembagian dua negara adalah solusi yang tepat, karena Palestina tidak mungkin lagi melakukan perluasan daerah. Lebih dari 2/3 warga Yahudi Israel mengatakan bahwa jika tepi barat dianeksasi oleh Israel, warga Palestina yang tinggal di sana tidak boleh diizinkan untuk memilih. Rasa saling tidak percaya dan perbedaan pendapat yang signifikan sangat erat kaitannya dengan isu-isu mendasar. Begitu pula dengan skeptisisme timbal balik mengenai komitmen pihak lain untuk menegakkan kewajiban dalam perjanjian bilateral. Upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel telah ada selama puluhan tahun. Di antaranya perjanjian Oslo pada tahun 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina PLO, serta perundingan Camp David pada tahun 2000 yang hampir mencapai kesepakatan, tetapi akhirnya gagal. Selain itu, banyak negara dan organisasi internasional telah mencoba berperan sebagai mediator dalam konflik ini, termasuk negara-negara Arab, Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Uni Eropa. Meskipun upaya-upaya ini telah dilakukan, konflik Palestina-Israel masih berlanjut. Tantangan besar meliputi masalah pembangunan pemukiman Israel, keamanan Israel, hak Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri, dan upaya untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Indonesia sebagai negara yang menentang segala bentuk penjajahan, telah lama dikenal karena dukungannya terhadap Palestina dan hak untuk memiliki negara mereka sendiri. Pemerintah Indonesia juga telah konsisten mengutuk pendudukan Israel atas wilayah Palestina, termasuk tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, serta pembangunan pemukiman Israel di wilayah-wilayah ini. Indonesia secara konsisten mendesak Israel untuk menghentikan tindakan-tindakan yang menghambat proses perdamaian. Selain itu, Indonesia secara berkala juga menjadi tuan rumah pertemuan-pertemuan penting yang membahas isu Palestina, seperti KTT OKI. Pandangan Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel mencerminkan dukungan yang kuat terhadap hak rakyat Palestina untuk merdeka. Pemerintah Indonesia telah mendukung berbagai inisiatif dan upaya internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan antara Palestina dan Israel. Selain itu, Indonesia telah berperan sebagai mediator dan pendukung perdamaian dalam upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut.